Hai guys, dalam video ini saya akan membahas materi tentang etika dan hasil laporan. Etika adalah cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai baik buruk. Etika disebut juga filsafat moral. Etika membicarakan tentang pertimbangan tentang tindakan-tindakan baik buruk, susila, tidak susila dalam hubungan antar manusia. Kode etik, pola aturan, tata cara, dan pedoman. Kode etik adalah suatu sistem moral, nilai, dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar, salah, perbuatan apa saja yang harus dilakukan, dan perbuatan apa yang harus dihindari. Atau secara singkat, definisi kode etik yaitu suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis ketika melakukan suatu kegiatan, suatu pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan, tata cara sebagai pedoman berperilaku. Pengertian kode etik yang lain yaitu merupakan suatu bentuk aturan yang tertulis yang secara sistematik dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik tersebut. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota atau suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Nilai profesional dapat disebut juga dengan istilah asas etis, yaitu 1. Menghargai harkat dan martabat. 2. Peduli dan bertanggung jawab. 3. Integritas dalam hubungan. 4. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Kode etik sebagai pola ketentuan, aturan, tata cara yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas maupun tugas suatu profesi. Bahasanya setiap orang harus menjalankan serta menjiwai akan pola ketentuan aturan karena pada dasarnya suatu tindakan yang tidak menggunakan kode etik akan berhadapan dengan sanksi. Berikut ini adalah contoh etik yang biasanya berlaku pada perusahaan-perusahaan, yaitu 1. Jam masuk kerja jam 8.00, didispensasi keterlambatan hanya 5 menit. 2. Tidak boleh bermain game di kantor. 3. Harus lapor kepada atasan masing-masing departemen jika ingin keluar kantor. 4. Barang-barang pesanan dikeluarkan oleh bagian gudang. 5. Penggunaan internet hanya untuk urusan pekerjaan. 6. Setiap karyawan tidak boleh sembarangan membuka file karyawan lain. Prinsip dasar kode etik yaitu prinsip standar teknisi relevan dengan profesinya, prinsip kompetisi, prinsip tanggung jawab profesi sama dengan berdasarkan moral dan etika, prinsip kepentingan publik sama dengan pelayanan publik yang prima. Cakupan etika atau moral pribadi, yaitu yang memberikan teguran tentang baik atau buruk yang sangat tergantung kepada beberapa faktor antara lain pengaruh orang tua, keyakinan agama, budaya, adat istiadat,
dan pengalaman masa lalu. Etika profesi, yaitu serangkaian norma atau aturan yang menuntun perilaku kalangan profesi tertentu. Etika organisasi, yaitu serangkaian aturan atau norma yang bersifat formal dan tidak formal yang menuntun perilaku dan tindakan anggota organisasi yang bersangkutan. Etika sosial, yaitu norma-norma yang menuntun perilaku dan tindakan anggota masyarakat agar keutuhan kelompok dan anggota masyarakat selalu terjaga atau terpelihara. Etika keilmuan yang dimaksud meliputi 1. Menjaga tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 2. Karsa, cipta karya, kreatif, inovatif, inventif, komunikatif. 3. Budaya kerja keras. 4. Menghargai dan memanfaatkan. 5. Disiplin dalam berpikir dan berbuat. 6. Menepati janji dan komitmen. 7. Kemampuan menghadapi hambatan, rintangan, dan tantangan maupun mengubah tantangan menjadi peluang. 8. Mampu menumbuhkan kreativitas. Kode etik statistik 1. Independen. Statistik yang tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh pihak manapun. 2. Kerahasiaan. Statistik yang didasari oleh prinsip kerahasiaan data individu responden. 3. Tidak memihak. Statistik yang didasari pada prinsip ketidakberpihakan. 4. Standar profesional. Statistik yang didasari prinsip-prinsip sains dan etika profesional dalam hal metodologi dan prosedur untuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyajian, dan interpretasi data. Kode etik statistik 2. 5. Pencegahan dari penyalahgunaan. Statistik yang terhindar dari penyalahgunaan dan interpretasi yang salah. 6. Objektif. Statistik yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. 7. Relevan. Statistik yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan data. 8. Akurat. Statistik yang mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur. Kode etik statistik 3. 9. Tepat waktu. Statistik terkini dan disajikan tidak terlambat. 10. Konsisten. Statistik yang memiliki kesesuaian antar variabel yang saling terkait. 11. Terjangkau. Statistik yang mudah diakses dan murah. 12. Mudah ditafsirkan. Statistik yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna data. 13. Tidak membebani responden. Statistik diperoleh dengan pendataan yang tidak terlalu menyita waktu responden, baik lamanya waktu wawancara maupun frekuensi survei. Penegakan kode etik. Pelanggaran kode etik adalah perbuatan tercela dan dikenakan sanksi moral dan dijatuhi hukuman disiplin dan dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan yang berlaku. PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup, pernyataan secara terbuka. Dibentuk majelis kode etik. Melaporkan hasil analisis statistik nampaknya dianggap remeh, namun kenyataannya masih banyak peneliti yang melaporkan hasil analisisnya tidak sesuai standar. Beberapa contoh kesalahan yang sering dilakukan peneliti adalah melaporkan nilai P sama dengan 0,00 atau melaporkan adanya
perbedaan domain tanpa menyebutkan nilai df-nya, dan masih banyak kesalahan lainnya. Tulisan ini akan memberikan panduan singkat untuk melaporkan nilai-nilai apa saja yang harus ada dalam pelaporan hasil analisis statistik berdasarkan panduan APA. Akan disajikan contoh juga menuliskan laporan dari hasil output SPSS. Panduan umum. Poin pertama, jangan mengulang laporan nilai statistik yang sudah ada dalam teks ke tabel atau gambar. Poin kedua, dalam tabel dan gambar, laporan nilai P sesungguhnya. Misal, P sama dengan 0,15, kecuali jika P adalah kurang dari 0,01. Sebagai gantinya tulis P kurang dari 0,01. Terkadang penulis kesulitan jika harus melaporkan nilai P sesungguhnya dalam tabel. Dalam kasus tertentu, penulis dapat mengganti nilai P dengan tanda bintang di samping nilai statistik, misal 24 bintang 2. Kaidah umum penggunaan tanda bintang adalah bintang P kurang dari 0,5, 2 bintang P kurang dari 0,1, 3 bintang P kurang dari 0,01. Poin ketiga, beri spasi sebelum ada sesudah tanda hitung matematika. Misal kurang tambah lebih besar dari kurang dari. Untuk nilai negatif, beri spasi hanya sebelum tanda minus, bukan setelah tanda minus. Misal M minus 8,25. Poin keempat, gunakan cetak miring untuk simbol statistik. Misal M, SD, F, T, DF, P, N, QR. Sementara untuk huruf Yunani misal A, B, X2 tidak perlu cetak miring. Penggunaan simbol tersebut juga tidak perlu diberi penjelasan artinya. Berikut ini merupakan panduan pelaporan analisis statistik untuk masing-masing jenis teknis analisis yang dilakukan. Statistik deskriptif. Yang paling sering dilaporkan dalam statistik deskriptif adalah jumlah sampel N, main atau M, dan standar deviasi atau SD. Harus dituliskan dalam bentuk teks atau tabel. Singkatan hanya digunakan ketika nilai tersebut dilaporkan di dalam tanda kurang atau di akhir kalimat. Contoh, subjek berjumlah 103 orang dengan usia berkisar antara 18 hingga 70 tahun. M sama dengan 0. M sama dengan 25,5. SD sama dengan 7,94. Korelasi. Analisis korelasi dilakukan untuk melihat adanya hubungan antara dua variabel dalam analisis korelasi. Hal yang biasanya dilaporkan adalah jumlah sampel untuk melakukan analisis korelasi atau N, koefisiensi korelasi atau R, dan nilai signifikansi atau P. Nilai P dalam tabel biasa diganti dengan tanda bintang. Pelaporan dalam bentuk tabel. Pelaporan hasil analisis dalam bentuk tabel dapat memudahkan pembaca memahami dengan cepat hasil analisis yang telah dilakukan. Kaidah pokok dalam pembuatan tabel diantaranya: poin pertama, ikuti kaidah pembuatan tabel format APA. Output SPSS masih belum standar APA, jadi perlu disesuaikan. Gunakan output dari JASP jika ingin tabel yang sudah standar JASP.
Poin kedua, tidak pada bentuk buku tabel harus seperti apa, namun sajikan nilai-nilai yang perlu disajikan untuk masing-masing teknik analisis seperti penjelasan sebelumnya. Poin ketiga, sajikan informasi semudah mungkin agar pembaca mampu memahami dengan sekilas informasi yang disajikan. Tabel biasanya disajikan ketika penjelasan dengan kalimat terlalu panjang, namun pada analisis yang sederhana, misal hanya mengkorelasikan dua variabel, tabel tidak diperlukan. Poin keempat, tabel dan teks harusnya tidak saling overlap. Apa yang sudah tertulis di tabel tidak perlu ditulis kembali di teks, begitupun sebaliknya. Baiklah, itulah penyampaian materi tentang